Ya, damai sejahtera. Shalom, betul. Ya, pada tahu ya artinya ya. Nah, saya akan beritahu, shalom itu berasal dari kata shalem. Bukan sale, itu sale pisang. Ya. Shalem. Nah, shalem ini artinya itu ada namanya sepenuhnya penuh, ya. Jadi kalau ada gelas airnya penuh, itu penuh namanya whole. Jadi kalau gini, kalau buah semangka satu, itu kalau belajar matematika kan namanya satu penuh, whole. Tapi kalau dipotong jadi seperempat, seperempat. Kalau setengah berarti 1/2. Nah, kalau namanya damai sejahtera, itu namanya sepenuhnya damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua bisa dikatakan juga komplit, lengkap. Di sini yang suka makan nasi penyet komplit. Biasanya isinya ada apa? Ada lele, ada sayur, ada tempe, ada tahu, ada sambal dan ada cinta. Bagi yang masak buat suaminya. Yang tidak masak buat suaminya, ya nasib suaminya sudah ya. Nah, itu namanya komplit atau sempurna. Jadi, kalau ngomong shalom, jangan asal ngomong shalom. Misalnya, Anda menyapa orang yang Anda nggak suka. Terus Anda bilang shalom, dalam hati Anda pengacar. Nah, berarti Anda sedang tidak mengatakan shalom yang sesungguhnya. Karena ketika ngomong shalom, itu harus benar-benar mengatakan damai sejahtera sepenuhnya bagimu, buatmu. Nah, kita akan belajar ini hari ini supaya kita tahu kenapa kita jangan sembarang ngomong shalom kalau kita tidak tahu makna yang dalam dengan makna shalom ini. Karena gini, ketika ngomong shalom sebenarnya ada yang bilang, oh kalau orang sana kan bilang Assalamualaikum. Itu sama, shalom aleihim. Artinya sama. Jadi damai sejahtera. Cuma kan di bahasa Yahudi dan bahasa Arab. Nah, kita kalau bahasa Indonesia kan bilang salam. Ya, salam bagimu. Jadi kita pahami dulu makna ini supaya kita mengerti ketika kita ngomong shalom, hati kita ini harus benar-benar damai sejahtera. Jangan menggerutu. Nah, yang pertama kita baca dulu di dalam Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang Raja damai. Raja damai. Kalau di dalam bahasa Ibrani disebut itu shalom sar. Pakai kata shalom, raja damai. Nah, ini biasanya kalau kita tahu bahwa ini sebenarnya nubuat yang ada di dalam perjanjian lama bahwa kita akan diberikan juru selamat. Di sini dikatakan dia raja damai. Ketika kita percaya Yesus, kita tahu bahwa ketika di dalam kita ada Yesus, Yesus di dalam kita, ada damai sejahtera dalam hati kita. Ketika kita percaya bahwa Yesus itu raja damai, kita tahu ya, berarti kata shalom shar, dia itu the God of peace. Jadi Allah yang memiliki damai sejahtera, berarti dia raja damai. Hari ini ketika Anda percaya Yesus, Anda damai sejahtera tidak? Amen. Anda bekerja aja kerjanya, aduh Tuhan kerjanya nggak enak. Terus kerja yang enak apa? Mau kerja yang enak? Tidur. Tapi orang yang tidur terus tidak ngapa-ngapain jadi penyakit loh. Ada orang tidak suka dengan pekerjaannya, ada orang tidak suka dengan gerejanya, ada orang tidak suka dengan pendetanya, tapi tetap ke gereja. Kenapa? Daripada nggak ke gereja. Saya di satu tempat melihat ada jemaat, banyak jemaatnya, tidak pernah salam gembalanya. Datang terus langsung pulang. Terus saya tanya, loh kenapa? Kok nggak disalam? Malas sama gembalanya. Nah, terus kenapa Anda berjemaat di tempat ini? Tidak apa-apa karena di situ banyak teman. Jadi kalau datang ke gereja dengan niat seperti itu, hati Anda bukan untuk Tuhan. Anda hanya mencari komunitas. Damai sejahtera apapun yang kita kerjakan, kita harus benar-benar menikmati. Kalau Tuhan kasih pekerjaan yang mungkin pekerjaan kita tidak seperti orang lain menghasilkan uang banyak, nikmati. Kalau hari ini Anda sebagai remaja, Anda punya orang tua tidak menghasilkan uang banyak, Anda tinggal di rumah gede. Nikmati itu. Selagi Anda secara fisik sehat. Banyak orang itu kelihatan ya, misalnya dia kaya, dia punya banyak uang, tapi penyakitnya banyak. Ngomong aja bengek, mau di sini.
Orang ngomong apa susah lah gitu. Yang penting sehat. Saya kemarin ya pernah cerita itu, ibu-ibu itu yang di Gresik, wah udah tua-tua. Mereka kalau ke belakang itu bukan sawah sih mereka itu, jadi kayak ubi, singkong. Itu ya, kalau mereka ke belakang itu narik singkong katanya sampai tangannya itu beset-beset. Tapi sudah tua loh masih sehat. Cuma kalau ngomong saya nggak ngerti. Bu, saya bilang, saya nggak ngerti bahasa Jawa. Terus ya itu yang pernah saya ceritakan. Dia cerita, saya bilang, terus akhirnya dia curhat. Itu tadi ibu saya bilangin saya jatuh di sawah kok dibilangi, saya nggak ngerti. Saya pikir, wow, waktu saya ambil singkong tadi, saya tinggal gini. Saya bilang, hebat ibu ini sehat. Maksudnya dia jatuh gitu loh. Jadi dia tuh minta didoakan sama saya. Nah saya malah, nggak ngerti saya. Nah, yang penting kan saya datang ke situ melayani, melihat bahwa sehat ibu. Dan mereka tua loh. 3 orang itu tua-tua dan kalau yang satu itu dia nggak punya suami, suaminya meninggal, nggak punya anak, tinggal di rumah gedek. Anak saya pernah bersandar itu sampai gedeknya miring. Karena benar-benar gedek itu tidak punya tiang. Jadi hanya ada bambu gede 3 kali 4 kali itu. Terus anak saya naik di ranjangnya. Lah ranjangnya kan bambu juga. Aduh jebol deprak. Jadi akhirnya saya ada di rumah saya, kebetulan ada ranjang lipat, saya bawa buat ganti. Nah gimana? Dia pikir itu tempat seperti apa gitu loh. Tapi yang saya lihat di sana adalah ibu ini percaya Tuhan, dia damai sejahtera. Sebelumnya tidak percaya Tuhan loh. Tetapi karena dia percaya Tuhan, keluarganya tidak mau peduli. Karena gini, suaminya kan meninggal, tidak punya anak, sudah tua, kayaknya umur 80 berapa dia itu. Tidak ada satupun keluarganya yang mau kasih dia makan. Jadi dibuang begitu saja, kemudian ada orang yang dekat di situ kan ada tempat pembuangan sampah, jadi agak lebar gitu, dia bilang, ya udah bangunkan aja dia gedek di situ. Dan dia ngambil lampu dari tetangga sebelah, lampunya kecil gitu, hanya buat malam. Dan itu pun disuruh bayar tiap bulan sama tetangganya itu. Kadang-kadang dia dikasih uang sama orang, diambil sama tetangganya. Kadang apapun uang yang dia miliki diambil. Karena saya berpikir orang-orang ini nggak kasihan ya. Lampu loh dipakai orang tua cuma kecil betul, hanya untuk malam gitu ya. Dia bisa tagih. Bagaimana ketika hidup kita seperti ini, malu sama orang tua, namanya Bu Sampira. Dia bersyukur dengan hidupnya. Kalau ibu yang satu lagi ketika dia percaya Yesus dengan suaminya, kemudian suaminya meninggal, anak-anaknya itu kan beragama lain, tidak peduli dengan ibunya. Baru meninggal kemarin lalu. Tapi mereka bisa percaya Yesus, mereka damai sejahtera. Hari ini ketika kita tahu kita punya Raja Damai dalam hidup kita. Ketika kita punya Raja Damai, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda hanya petani, pekerjaan Anda tidak bagus, anak-anak Anda juga sekolahnya negeri biasa. Selagi Anda sehat, bisa makan, tidak minta-minta, puji Tuhan. Damai sejahtera. Makan nasi sudah bisa, itu bagus. Daripada Anda makan kaki meja, kan tidak bagus. Iya toh? Di sini ada yang gerogoti kaki meja kayak curut. Kan nggak mungkin. Harus bersyukur. Kita bisa makan bersyukur, tidak ya sudah. Saya pernah pelayanan di Papua. Di Papua itu waktu saya ke sana itu yang di Timika, naik gunung dekat di Freeport situ. Makannya itu tidak ada nasi, jadi pakai ubi. Dan ubinya itu dibakar di bawah batu di tanah. Mereka makan ubi, nggak ada lauknya, cuma sambal atasnya dikasih di atas. Tapi mereka makan nikmat sekali. Yang saya salut adalah ketika mereka pakai piring, itu mereka bisa menyusun ubinya sampai kayak gunung gitu, nggak jatuh loh ubinya. Mereka makan terus ambil ubi dari bawah, dicocol cabenya dimakan. Saya berusaha menata ubi saya yang mau jatuh-jatuh berapa kali kok. Tapi mereka menikmati loh. Dan pulang dari pelayanan, maaf, kentut terus karena makan ubi. Dan di sana dingin loh, dingin. Saya pakai jaket 2 karena Freeport. Kalau naik itu orang yang tidak tahan itu bisa pingsan karena oksigennya kurang. Tempat tambang emas. Mereka bisa menikmati dan ketika ibadah di sana waktu ibadah Natal, mereka bisa menikmati biasa saja mereka. Bahkan tapi ke waktu Natal mereka itu memang pakai baju. Setelah Natal besoknya mereka seperti biasa. Kalau ibu-ibu di sana cuma pakai daun-daun itu. Terus atasnya nggak pakai baju. Nah gendong kiri, gendong kanan. Jadi saya ketemu
Terus saya pikir, wah ibu ini, jadi mereka tuh jalan, dan kemudian waktu kalau sapa mereka, mama gitu. Saya sapa, saya kaget dengar suara bayinya, wing, wing gitu. Ternyata sebelah memang bayi, gitu. Sebelahnya anak babi, digendong. Nah, di sana mereka gendong anak babi sama anak bayi sama, pakai gendongan. Cuma waktu saya sapa, mama, terus, wing, sebelah, wing, wing gitu loh. Wing, wing gitu. Saya jadi, saya waktu itu dengan dua sepupu saya, kita itu melihat, itu kok dua. Terus sepupu saya yang laki-laki bilang, yang satu babi. Terus saya sapa, oh iya babi, betulan babi. Digendong seperti bayi. Karena bagi mereka, selama itu mereka bisa menikmati, mereka bersyukur kepada Tuhan, mau bawa babi, mau pakai baju, nggak pakai baju, yang penting yang hati mereka tuh buat Kristus. Nah, waktu di sana saya melihat, mungkin mereka secara ini ya, tidak berpendidikan ya terlalu ini, tetapi hati mereka buat Tuhan itu luar biasa. Waktu dibilang ada ibadah Natal, mereka datang bukan karena makanan loh, benar-benar datang duduk banyak orang, banyak sekali. Ini yang bisa kita pelajari ya. Hidup kita hari ini sudah enak. Tapi banyak orang merasa hidupnya tidak enak karena selalu membandingkan dengan yang di atas. Yang di atasnya dia. Oh itu lebih kaya, ini lebih ini, itu lebih ini. Karena kita suka membandingkan. Nah ketika bicara tadi Raja Damai, seorang anak telah lahir untuk kita. Biasanya ini dipakai untuk Natal. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, ingat Natal itu ya, Yesus tidak lahir di tanggal 25, nggak ada itu. Tapi ini hanya peringatan buat kita mengingat Yesus. Jadi sebenarnya Anda merayakan Natal kapan saja. Tapi jadikan Natal itu mengingat bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, Raja Damai. Ketika hari ini Anda percaya kepada Yesus, miliki damai sejahtera. Kalau anak Anda ngamuk-ngamuk, jangan dibuang ke toilet. Anak Anda ngotor minta jangan dibuang ke toilet, titip aja sama tetangga. Tolong diambil 1 hari dulu anak ini. Kadang ibu-ibu ini suka marah, apalagi bapak-bapak ya. Itu suka marah. Begini, ibu-ibu tiap hari marah. Tapi tidak menyakiti. Tapi kalau bapak-bapak marah 1 kali, menyakiti. Biasanya begitu. Makanya anak-anak kalau dimarahi sama ibunya biasa. Karena seperti kaleng rombeng. Tapi kan namanya ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak sudah marah, anaknya bisa sakit hati. Dipanggil anaknya, anak, ke TS sopo. Anda harus miliki damai sejahtera. Marah boleh, tapi jangan sampai mulut kita mengeluarkan kata yang tidak memberkati. Apalagi itu buat keluarga Anda. Bapak-bapak yang di sini sudah menikah, angkat tangan. Ya, sudah menikah bapaknya, Pak Joko. Kalau sudah menikah Bapak, impartasi berkat itu datang dari kepala rumah tangga. Bapak bukan kepala suku kan, kepala rumah tangga toh. Kepala rumah tangga harus memberkati keluarganya. Jadi jangan sampai ketika kepala rumah tangga memperkatakan yang buruk untuk keluarganya, ingat, Anda itu kepala rumah tangga, bukan kepala rumah tak bertangga. Jadi kepala rumah tangga. Meskipun rumah Anda nggak ada tangga, Pak, Anda tetap kepala rumah tangga. Nah, kalau Pak Jun kan rumahnya ada tangga, layak dipanggil Bapak rumah tangga. Jadi Bapak rumah tak bertangga. Intinya ketika kepala rumah tangga ini bisa mengimpartasi sesuatu yang baik, yang memberkati buat keluarganya. Raja Damai. Kemudian seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib. Ketika kita percaya Yesus, penasehat kita siapa yang pertama? Kristus. Namanya disebut orang Allah yang perkasa. Ketika kita tahu kata shalom tadi ini, kita harus tahu damai sejahtera, kita punya Tuhan yang perkasa. Jadi kalau hidup Anda hari ini punya masalah, ingat kita punya Tuhan yang perkasa. Perkasa ini perkataan yang bukan hanya sekedar kuat, tapi perkasa ini mengatakan bahwa sesuatu yang luar biasa. Hari ini apa yang sedang Anda doakan? Belum dijawab hingga hari ini. Ingat Tuhan kita Tuhan yang perkasa. Mungkin hari ini Tuhan tidak menjawab. Karena terkadang Tuhan juga membentuk kita supaya kita tidak menjadi anak yang gampangan. Anak yang gampangan hari ini minta dikasih, besok minta dikasih, besok minta dikasih. Akhirnya anak itu tidak dididik menjadi anak yang baik. Dia menjadi anak yang minta terus, menuntut terus. Tuhan juga terkadang menjawab doa kita tidak langsung. Karena dia tahu bahwa membentuk pribadi kita supaya menjadi pribadi yang bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Balik lagi tadi,
Allah yang perkasa, kemudian Bapa yang kekal, dan terakhir dikatakan Raja Damai. Shalom, Shar. Jadi ketika Anda menyatakan Shalom, Anda percaya bahwa Anda punya Raja Damai dalam hidup Anda. Jangan perkatakan Shalom kalau hati Anda masih tidak baik. Oh Shalom Bapak. Pengajar Bapak ini kemarin yang tabrak mobil saya. Oh itu kemarin yang curi mangga saya itu. Tapi ngomong Shalom. Anda mengatakan Shalom harus benar-benar mengatakan Shalom bahwa Anda sedang menyampaikan damai sejahtera menyertaimu. Tadi damai sejahtera ini dikatakan sempurna, komplit. Jadi kalau kasih orang sapaan Shalom, itu harus komplit, sempurna. Jangan tanggung-tanggung. Sama seperti Mas Joko misalnya, kalau istrinya minta uang kasih semua, jangan tanggung-tanggung sama dompet-dompetnya Mas, ya. Karena memang gak ada isinya. Kertas toh ambilin gitu ya. Jadi kalau memberi sesuatu, kata shalom, kita kan tidak mengasih barang ya. Kita hanya mengatakan shalom, berikan itu secara penuh. Berikan itu secara komplit. Nah, gini, banyak orang itu merasa bahwa dia tidak damai sejahtera ketika berada di rumah. Dia lebih suka tidak usah ada di rumah. Ada satu wanita ditanya, suamimu bisa masak ya? Karena rata-rata kan para ibu-ibu ya biasanya suka kalau suaminya bisa masak gitu loh. Karena biasanya para bapak-bapak taunya makan, betul? Taunya makan dan ngerusuhi rumah. Ngerusuhi rumah soalnya dia di mana dia berada, singletnya di situ, bajunya di situ, celananya di situ. Jadi yang bersihin ibu-ibu. Nah, ketika ditanya, suami Anda pintar masak? Oh pintar. Wah, orang seneng dong, ibu ini hebat. Suaminya pintar masak. Iya, dia bisa masak hati saya sampai panas. Dia bisa rebus otak saya sampai mau meleleh. Gitu. Tiap hari pokoknya dia memasak emosi saya. Karena dia merasa bahwa punya suami kok Tuhan kasih yang seperti ini. Anda hari ini dikasih suami bersyukur. Kalau Anda tidak punya suami, kan Anda jomblo, betul? Nah, terus banyak orang juga jadi janda. Tidak mudah karena gini, beberapa orang yang jadi janda itu mereka punya stigma bahwa janda itu buruk. Ya. Jadi janda ini ada satu orang, dia kalau nyapa orang serba salah. Kalau nyapa bapak-bapak nanti dibilangin ganggu suami orang, padahal dia cuma nyapa. Jadi hari ini apapun yang Anda miliki di rumah Anda bersyukur. Kalau punya suami agak rese sedikit enggak apa-apa, terima saja. Ya, kalau para wanita sekarang siapa yang rese tetangga aja, terima saja. Kalau tetangga Anda mungkin sedikit kepo. Ya sudah apa-apa, biarkan saja. Yang penting kita damai sejahtera. Kalau mereka tidak waras jangan ikut-ikut tidak waras. Kalau bahasanya yang waras ngalah, jangan yang waras geden. Jangan ikut-ikutan. Kok kayak kemarin itu ngomel, berantem, ibu-ibu berantem. Saya bilang, bentar lagi nih setelah berantem cakar-cakaran. Tapi karena saya bawa mobil, saya tidak tahu kelanjutannya. Entah gara-gara apa. Waktu saya pergi ke satu tempat, lihat pendeta yang baru dioperasi itu. Jadi, padahal di itu kondenya udah tampon tuh. Saya bilang, bentar lagi konde ini kelempar ini. Berantem di dekat lampu merah. Ini damai sejahtera ya. Jadi ini kata shalom yang pertama, bicara Raja Damai. Ketika kita menyampaikan ini, ketahui, sampaikan itu dengan memberkati. Jangan asal ngomong shalom, tapi Anda tidak punya arti. Shalom bukan hanya kata salam seperti biasa. Shalom adalah Anda sedang memberkati orang lain melalui perkataan Anda. Karena mulut orang percaya mengeluarkan berkat. Mulut orang percaya itu berkuasa. Ketika Anda mengatakan shalom, Anda sungguh-sungguh memberkati orang tersebut dengan damai sejahtera. Dan hati Anda juga harus damai sejahtera karena ada Raja Damai dalam hati kita. Yang kedua, shalom ini bicara memelihara. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7 itu memakai kata damai sejahtera. Jadi kata shalom sama dengan eirene. Kata shalom itu sama dengan kata eirene. Damai sejahtera Allah, eirene. Yang melampaui segala akal. Lihat, melampaui. Kalau melampaui ini udah lewat batas sudah. Melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi damai sejahtera Allah ini yang memelihara pikiran kita. Yang memelihara hati kita. Orang yang tidak punya damai sejahtera itu hatinya tidak karu-karuan, gelisah terus. Khawatir terus. Kalau orang tidak punya damai sejahtera. Akan memelihara hati dan pikiranmu. Kenapa banyak orang pikirannya buruk terus?
Karena nggak punya damai sejahtera. Kenapa orang hatinya khawatir terus? Karena orang tidak punya damai sejahtera. Kenapa sakit hati terus? Orang ngomong ngomong sedikit tersinggung, ngomong marah, karena memang dia tidak punya damai sejahtera. Ketika kita punya kata shalom ini tadi, dikatakan bahwa damai sejahtera irena Allah yang melampaui segala akal. Jadi sebenarnya kita ini sudah diberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu bisa mengendalikan hati, bisa mengendalikan pikiran. Kalau hari ini Anda kerjanya ngamuk terus, berarti Anda tidak punya damai sejahtera. Kalau hari ini Anda masih khawatir terus, berarti Anda tidak punya damai sejahtera. Kalau hari ini Anda terus melihat orang dengan negatif, Anda tidak punya damai sejahtera. Misalnya orang lihat yang dulu rambutnya panjang tiba-tiba pendek. Ih, kegatelan. Misalnya begitu. Saya pernah dengar gitu loh. Terus kira-kira saya kemarin potong rambut saya gatel. Saya bilang kalau gatel ya kasih salep toh. Ini musim panas, kemudian musim hujan, rambut rontok semua, yang mending dipotong. Menghemat sampo. Terus kemarin ada ya mungkin dia baru menemukan yang namanya sepatu ada berhak. Dia pakai sedikit ada haknya gitu loh, ibu-ibu di desa. Ada satu bapak komen, "Oh, pendeta kok gatel." Loh, Pak, sesama pendeta tidak boleh saling mengini. Jadi jangan sampai menghakimi. Saya memakai contoh pendeta supaya Bapak Ibu tidak tersinggung. Karena kadang-kadang kan pendeta pakai contoh jemaat ya. Karena saya kasih contoh pendeta saja. Jadi pendeta juga tidak sempurna. Bisa saling ngece. Jadi kalau Anda melihat orang gayanya aneh, ya sudah dia yang aneh. Yang penting Anda tidak aneh. Kecuali Anda ibu-ibu pergi ke gereja lipstiknya di luar bibir. Nah itu baru aneh. Harus masuk rumah sakit atau harus didoakan sama Pak Jun, dibaptis lagi ya, dibaptis ulang Pak. Berarti ada kesalahan terjadi pada pada bagian-bagian tertentu ya. Nah, ini ketika bicara memelihara melampaui segala akal, tanpa shalom itu kita selalu membuat keputusan terburuk. Makanya tadi dikatakan ketika kita punya shalom, damai sejahtera, hati pikiran kita ini dikendalikan oleh Allah, oleh Roh Kudus. Membuat keputusan itu pasti betul, benar. Banyak orang membuat keputusan salah karena tidak ada shalom dalam hidupnya. Karena tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya. Kenapa banyak orang anak muda di luar sana, mereka melakukan seks di luar nikah? Karena nggak punya shalom. Nggak ada yang mengendalikan hati dan pikirannya. Yang penting dosa sekarang, akibatnya belakangan. Banyak orang di luar sana bekerja sengaja menipu. Mikirnya nanti dulu dosanya. Yang penting apa yang bisa didapatkan sekarang. Saya katakan jangan pernah coba-coba. Ketika kita ini memang manusia yang tidak lepas dari dosa ya. Tetapi ketika dosa sudah direncanakan, berhati-hati. Anda urusannya dengan Tuhan. Karena dosa yang masih mendapat grasi dari Tuhan adalah dosa yang tidak disengaja. Mungkin Anda tidak sengaja. Misalnya Anda kesenggol dikit gitu, terus Anda ngomong sesuatu yang latah misalnya, dan itu Anda marah. Oke, itu karena tidak disengaja, Anda tidak ada rencana untuk melakukannya. Tetapi kalau Anda sudah tahu itu dosa, Anda melakukannya, urusannya dengan Tuhan. Jangan pernah merencanakan sesuatu yang buruk, yang Tuhan tahu. Karena jangankan melakukan, berpikir saja pun Anda sudah melakukannya di hadapan Allah. Jadi ketika bicara memelihara, kita perlu shalom ini, damai sejahtera ini untuk memelihara hati, memelihara pikiran, termasuk ketika bekerja. Pelihara hati Anda ketika bekerja. Di sini yang bekerja berurusan dengan orang lain siapa? Angkat tangan. Yang bekerja selalu pokoknya ada rekan kerja, pokoknya berurusan dengan orang lain. Saya katakan orang-orang yang ada di sekitar Anda kadang-kadang menyebalkan. Jaga hati. Jaga hati. Kalau mereka kerjanya malas, Anda jangan ikut-ikut malas. Kalau mereka kerjanya tidak benar, jangan ikut-ikutan. Karena berkat akan menyertai orang-orang yang setia. Setia melakukan kehendak Tuhan. Biarkan mereka, karena ada pertanyaan gini, loh Bu, kenapa orang semakin bohong, semakin tidak jujur kok semakin kaya? Oh nggak apa-apa, iblis juga bisa memberkati kok. Tapi ketika iblis memberkati, dia mengambil jiwamu. Dia tidak pernah minta harga yang murah. Beda dengan Yesus, dia tidak mengambil, justru dia membayar untuk jiwamu. Itu perbedaannya. Yesus membayar, iblis mengambil. Yesus memberikan damai sejahtera, memelihara, iblis mencampur adukan, merusak. Tetapi iblis pintar. Iblis ini gini loh, seperti sales, jual barang abal-abal, tapi orang pikir berharga.
Iblis suka menjual hal ini. Ketika bicara tentang damai sejahtera, Irene, shalom Allah, melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Milikilah ini. Jadi makna kedua yang harus kita tahu dari shalom adalah Tuhan memelihara hati dan pikiran kita. Shalomnya Allah. Makanya ketika datang ke gereja ngomong shalom, jangan pelit. Supaya ketika duduk di tempat ini, damai sejahtera, mendengarkan firman diberkati, menyanyi pun diberkati. Nggak mikir, tadi di rumah aku belum matiin kompor. Atau, tadi berantem di rumah, nanti pulang tak balas lagi. Cuma karena tadi ke gereja, tak sambung lagi nanti. Bersambung, jadi cerita bersambung. Pernah itu ada cerita bersambung. Datang sudah ini, pulang dari gereja, berantem. Terus pendetanya bilang, kenapa berantem lagi sama suami, kan baru pulang dari gereja. Tadi pagi belum selesai Pak, ini diselesaikan dulu. Loh, tapi ya harus selesai. Kenapa tidak diselesaikan sebelum gereja? Terlambat Pak, kami biasanya kalau berantem bisa 2-3 jam. Sudah dijatah. Jadi pulang berantem, karena rumahnya gak jauh dari gereja, pas pendetanya lewat, marah-marah, pendetanya berhenti. Jadi nyambung. Ada juga yang berantem malam, ya sudah kita sambung besok pagi nyambung lagi. Ini orang-orang yang tidak mau membiarkan shalom Allah memelihara hati dan pikirannya. Ya ini di sana ya, kita harus paham bahwa kalau memang kita punya shalom, Tuhan memelihara hati kita sehingga ketika kita mengambil keputusan, kita tahu apa keputusan yang kita ambil. Kita tidak asal-asalan membuat keputusan. Nah, jangan sampai juga ketika mengambil keputusan itu karena benci ya. Jadi ada orang memutuskan hubungan dengan keluarganya karena kebencian. Dan dia mengambil keputusan itu. Jangan mengambil keputusan itu. Seorang wanita itu masuk rumah sakit. Dia ada masalah dengan masalah hati. Jadi bagian organ hatinya. Terus dokter bilang, wah ini harus dioperasi. Anda butuh donor yang untuk mau mendonorkan hati buat Anda. Dia bilang gini, terus gimana dok? Ya kita sudah cari-cari nggak ada yang cocok Ada yang nyumbang tapi kok nggak cocok. Oh saya tahu siapa yang cocok dok. Siapa? Itu suami saya nggak pernah pakai hatinya, ambil aja. Jadi suruh donorkan hati suaminya. Saking bencinya loh. Nah hari ini Anda jangan minta orang yang Anda benci untuk mendonorkan ginjalnya, hatinya. Pokoknya dia donorkan semua organnya terus dia mati gitu ya. Memelihara. Nah yang ketiga, yang pertama tadi apa? Raja damai. Yang kedua memelihara. Yang ketiga kata shalom, itu yang saya katakan tadi, penuh, komplit ya, sempurna. Jadi kalau beli nasi campur, ada nasi, ada sambal, ada tempe, ada tahu, ada sayur, ada lele, ada apa lagi? Ada cinta. Ya, karena kalau menjual nasi tanpa cinta enggak laku loh. Misalnya saya jualan nasi campur. Mau beli apa? Ambil sendiri, ambil aja sak bakul-bakulnya. Kan nggak mungkin toh. Orang pasti kalau menjual ramah, betul? Oh nggak nambahin kita, nambah itu. Kalau saya kadang kalau ditawarin itu, mbak piringku sudah penuh suruh nambah. Pergedel. Ini suruh nambah semua. Akhirnya piringnya penuh semua. Ya. Nah jadi ketika kita memberikan sesuatu itu harus komplit, harus sempurna. Tuhan ketika memberikan kita damai sejahtera, shalom ini juga sempurna. Kita baca di dalam Rut 2 ayat 12. Perkataan ini sebenarnya perkataan yang menyatakan bahwa Allah akan memberikan upah bagimu penuh. Jadi gini, kita baca Rut 2 ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, ini ada pakai kata repay full, pakai kata full, penuh. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan hanya diterjemahkan membalas. Tapi dalam bahasa Inggris dikembalikan secara penuh. Itu pakai kata shalem. Perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi Tuhan ini tidak pernah memberi tanggung-tanggung. Ketika Tuhan memberkati kita, dia kasih secara penuh. Makanya ketika Anda mengucapkan shalom, ucapkan itu juga secara penuh dari dalam hati. Jadi shalom ketika Anda mengatakan, bahkan ketika anak Anda pulang, katakan shalom.
Karena itu bisa memberkati anak Anda. Entah apa yang keluar dari hati Anda, kata ungkapan yang besar, nggak ada kata-kata lain selain shalom, tapi Anda sudah memberkati anak Anda secara penuh, apapun itu. Jadi ucapkan shalom itu dengan makna, jangan asal ngomong. Di dalam Rut tadi memakai kata shalom. Jadi di sini ungkapan ini menyatakan bahwa segala apa yang sudah engkau perbuat akan dikembalikan oleh Tuhan dengan berkat yang melimpah bagimu secara penuh. Jadi ketika ada orang menyapa Anda, bahkan gini, kenapa ketika telepon, Anda, oh ya oke, biasanya kalau telepon nutupnya ngomongnya apa? Ya wes, gitu ya Pak ya. Oh ya wes, ya wes, yo, gitu. Lain kali kalau tutup, oh ya, oke, shalom, tutup teleponnya. Tutup dengan kata shalom. Cek rohani Bu, mau diberkati tidak? Amin. Kenapa orang yang tidak mengenal Tuhan saja bisa ngomong itu artinya sama. Asyalam. Shalem, shalom, artinya sama. Nah, bagi mereka itu hanya sapaan, tapi ada makna yang dalam hal itu. Jadi kalau tutup teleponnya, ya wes yo, kadang-kadang kalau ketemu orang di jalan, apa sih, shalom gitu loh, di hawe. Kita diajarkan Tuhan untuk memberkati. Panggil orang, katakan shalom dulu. Tapi dengan makna yang ini tadi. Tuhan kiranya membalas secara penuh perbuatanmu itu. Tapi jangan sampai juga Anda mengatakan ini ketika ada orang yang pernah menyakiti Anda. Shalom, Tuhan membalas perbuatan jahat, mati. Oh Tuhan, kemarin dia curi manggaku, mangganya dicuri balik sama orang. Shalom, ya Tuhan membalas perbuatanmu. Jangan, itu Anda punya niat buruk. Jadi hari ini kita bisa belajar bahwa kata shalom bukan hanya kata sembarang kata, bukan hanya kata shalom. Satu yang saya beritahu, banyak orang tidak mengerti sebenarnya apa kata goodbye. Goodbye itu bahasa Inggris artinya apa? Hah? Selamat tinggal toh. Itu goodbye berasal dari kata God be with you. Tuhan menyertaimu. Maka muncullah kata goodbye. Jadi kalau ngomong goodbye, God be with you, Tuhan menyertaimu. Itu bagus. Tapi jangan bilang ciao. Ciao artinya buruk. Kata goodbye artinya bagus, Tuhan menyertaimu. Tapi ojo di desa, di sawah ngomong sampai temennya, oke, goodbye yo. Jangan, nanti keminggrisan di sawah. Takutnya sawahnya tidak bertumbuh dengan baik. Karena ini bukan Jawa ini, saya gak jadi tumbuh. Gak usah goodbye di sawah ya. Tapi ngomong shalom. Kadang-kadang ada orang bilang gini, Bu, boleh gak ngomong shalom sama padi? Boleh. Saya sekarang sedang bercocok tanam. Saya selalu ngomong kepada tanaman saya, yang hidup, yang berbuah Tuhan memberkati, tak siram. Bagi saya dia makhluk hidup. Saya tidak tahu dia punya telinga, yang penting dia hidup. Makhluk hidup itu dia bertumbuh. Kenapa ada banyak tanaman dikasih musik dia bisa hidup? Kenapa ada banyak binatang dikasih musik dia bisa sehat? Dan saya percaya juga, saya tanam sayur. Makanya saya bilang, Pak, nanti tanam di atas yang banyak sayurnya. Didoakan. Karena gini, tidak, tapi gak usah dibaptis, Pak. Jangan. Disiram saja ya. Didoakan. Karena dia makhluk hidup, dia butuh shalom. Hujan panas, dia ada shalom, damai sejahtera, bertumbuh. Jadi bagi saya ketika Anda mendoakan padi Anda atau tumbuh-tumbuhan Anda atau apapun itu, Anda pelihara apapun untuk pekerjaan, doakan. Doakan itu supaya diberkati Tuhan. Ya, yang penting jangan doakan kaki meja. Tuhan doakan kaki meja ini supaya berubah, kakinya jadi 6, jadi 8, jadi 9, nggak perlu ya. Jadi doakan sesuatu yang memang Anda perlukan. Jangan doakan rumah Anda, Tuhan saya doakan rumah ini besar. Tuhan saya doakan supaya sepeda motor saya berubah jadi apa? Jadi bemo. Jangan. Nah, kita harus memahami ya, 3 kata ini tadi, 3 kata shalom ini, pakailah ini dengan makna. Jangan sampai Anda menggunakan kata shalom ini, Anda tidak tahu maknanya.
Yang kedua, hati Anda tidak sedang damai sejahtera, tapi Anda mengatakan damai sejahtera. Orang yang tidak tahu memberkati, tidak akan bisa mengatakan diberkatilah engkau. Bagaimana orang yang tidak baik mengatakan jadilah baik. Bagaimana orang yang tidak punya damai sejahtera mengatakan damai sejahtera bagimu. Jadi lakukan, katakan apa yang memang engkau miliki. Damai sejahtera Allah. Yang pertama tadi dikatakan kita punya Raja Damai. Ketika Kristus ada dalam diri kita, kita punya damai sejahtera. Yang kedua dikatakan memelihara irenenya Tuhan. Itu memelihara hidup kita, memelihara hati dan pikiran. Supaya kita tetap waras. Meskipun dunia ini semakin jahat, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah pendeta yang jawab. Penuh, komplit. Ingat loh, nasi campur ya. Komplit. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, itu komplit. Damai sejahtera Allah dalam hidup kita komplit. Demikian juga ketika kita memberkati orang lain harus komplit. Jadi 3 hal ini kita bisa praktekkan dalam hidup kita. Kita mengikut Tuhan. Ingat, mengikut Tuhan ini tidak bicara bahwa kita harus hebat lebih dari orang lain karena apa yang kita miliki. Tetapi mengikut Tuhan ini bicara bagaimana kita bisa memberkati orang lain dengan cara yang berbeda. Amin. Mari kita berdoa.